Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Apa kabar semuanya? Di channel ini setiap minggu saya menginstal dan mereview satu Linux distro. Di vlog kali ini saya akan mengetes Netrunner Linux. Ini adalah Linux distro yang kurang begitu dikenal ya. Karena minggu ini tidak begitu banyak rilis distro-distro yang menarik, sehingga saya membuat vlog tentang Netrunners ini karena sudah beberapa kali saya baca dan saya dengar namanya cukup menarik. Netrunner ini adalah turunan dari Debian tetapi mengoptimasikan KDE Plasma guys dibanding dengan GNOME ya. Debian kan identik dengan GNOME. Dia mendasarkan pada Debian 12 dan Netrunner 25 ini namanya Sockworm. Kita bisa mendownload ISO-nya dengan metode torrent ataupun direct link. Sebesar 2,5 GB ISO akan terdownload. ISO ini kemudian akan kita copy ke dalam sebuah flash disk. Flash disk tersebut akan kita format dengan sebuah tools namanya Ventoy. Ini adalah tools untuk membuat agar flash disk tersebut bisa bootable dan kemudian file-file ISO bisa di copy ke flash disk ini. Sangat mudah, kita download Ventoy-nya dan kita colokkan sebuah flash disk dan kita klik install, dan semua ISO Linux distro yang ingin kita install kita bisa copy ke flash disk ini. Inilah kelebihan dari tools Ventoy ini. Ini adalah sistem information dari CPU yang akan saya pakai untuk install Netrunner ini. CPU-nya G4400 3.3 GHz Pentium ya. 4 GB DDR4 RAM-nya. Ini adalah CPU restorasi. Di sini adalah Windows 10 ya, seperti judulnya. Kita akan dual boot Linux distro dengan Windows 10. Di hard disk utama kita akan sediakan sebuah space 40 GB untuk meletakkan Linux distro kita, dan kemudian terlihat ada dua flash disk di sini. Untuk membuat partisi kita tinggal klik kanan string volume ya. Dan setelah semua sudah oke, kita tinggal restart. Di sini saya kembali menggunakan metode dua flash disk ya. Yang satunya itu adalah flash disk untuk installer yang ada ISO yang sudah kita ventoykan. Yang satu adalah flash disk kosong untuk bootloader. Saya melakukan metode ini karena kelak setelah saya install Linux-nya dan saya hapus, dia tidak akan mempengaruhi MBR Windows yang sudah ada. Kita masuk ke BIOS dan kita arahkan booting priority ke flash disk yang ada Ventoy-nya. Nah, ini kita sudah loading menu Ventoy-nya. Kita pilih ISO yang Netrunners. Ini adalah menu dari booting Netrunners dan kita sudah sampai di live session dari Netrunners Linux ini. Secepatnya saya menginstal sudo apt install simple screen recorder agar saya bisa menginstal merekam secara clean proses installation-nya. Nah, langsung kita install ya. Netrunner 25 installer. Kita memilih language, memilih bahasa. Tetap saya menggunakan bahasa Inggris biar tidak bingung dengan istilah-istilahnya. Kita klik next, pilih location, time zone-nya, pilih keyboard, masukkan username Historical Linux, masukkan nama komputer, password, dan kita akan login automatically. Dan kemudian kita akan sampai di fase yang paling penting ya. Installernya bertanya di partisi mana Linux-nya akan diinstal. Kita klik 40 GB yang tadi kita sediakan. Secara grafis dia akan langsung menjadi warna merah, dan bootloadernya kita arahkan agar diinstal di flash disk yaitu SDC. Ini adalah installer yang namanya Calamaris ya. Sangat easy karena disajikan secara grafis. Kalau kita masih beginner dan ingin dual boot, cari distro yang installernya menggunakan Calamaris ini. Easy dan jelas. Kita klik install dan dalam waktu singkat sudah selesai ya, all done. Tentu saya ada percepat videonya. Kita kemudian tinggal restart. Saya beralih ke kamera HP dan pertama-tama kita akan masuk ke BIOS-nya. Secara manual kita akan pindahkan booting priority-nya ke
MBR dari Windows-nya. Kita akan mengecek apakah Windows 10-nya masih aman, dan masih aman ya. Kalau kita lihat di disk management, 40 GB tadi sudah terpakai oleh Netrunners Linux-nya. Kita tinggal restart, colokkan flash disk yang ada bootloader, kita arahkan kembali secara manual booting priority ke flash disk tersebut, dan ini adalah grup menu dari Netrunner-nya. Terlihat tidak ada menu Windows di sini karena dual bootnya memang saya lakukan secara manual di switch di BIOS. Hanya komputer tertentu yang bisa melakukan ini guys, tetapi rata-rata komputer yang sudah modern bisa ya. Nah, di sini saya menginstal GPU Screen Recorder. Langkah-langkahnya adalah seperti demikian ya. Saya menginstalnya menggunakan metode Flatpak. Perintahnya bisa kita copy paste dari website FlatHub. Sebelum menginstal itu kita harus selip satu perintah ini yang saya sinar ini, yaitu mengarahkan repositorinya ya, agar Flatpak-nya bisa menginstal, mencari program yang kita inginkan. Nah, ini adalah Netrunners 25 menggunakan KDE Plasma versi 5 masih ya. Ini adalah tampilan dari start menunya, saya kurang begitu suka karena kecil sekali di sebelah kanan ini pengkategorian application-nya, sedangkan di tengah-tengah aplikasinya dikategorikan dengan abjad. Ini adalah KDE Plasma versi 5 guys, sedangkan di bulan Februari 2025 ini KDE Plasma itu sudah versi 6.3. Jadi ketinggalan cukup jauh ya Netrunners ini. Ini adalah terminalnya. Mari kita lihat sisa dari hard disk kita setelah installation. Katanya itu 29% sudah terpakai. Cukup banyak juga ya dipakai Netrunners ini. Seperti biasa saya mengganti wallpapernya saya AI generated dan nanti akan saya upload ke sebuah website. Ini adalah about the system KDE Plasma 5 ya guys ya. Mari kita eksplorasi. Kemudian saya menginstal sudo apt install neofetch. Saya membuat terminalnya menjadi transparan dengan cara demikian. Ini adalah Debian base sehingga menggunakan perintah sudo apt install. Kernelnya masih 6.1 ya, juga sangat ketinggalan. Kita udah 6.12an. Plasma 5.27. Di sini saya mencoba menginstal Fastpack tapi bingung ya kenapa Fastpack-nya tidak ditemukan gitu. Dia nggak masukin ke repositorinya. Saya menjalankan shell yang minggu lalu saya peragakan. Ini adalah sebuah gabungan berbagai perintah command line di terminal agar saya nggak perlu repot-repot mengetik lagi. Ada perintah toilet tadi, please subscribe, ada perintah hwinfo. Tetapi perintah Python-nya itu tidak berjalan karena ternyata belum disetting ya. Nah, di sini saya mencoba audionya. Audionya juga nyasar ke port speaker. Di sini saya mencolokkan CPU saya ke sebuah televisi dan saya harus secara manual mengarahkan audionya masuk ke port HDMI dengan perintah PAFU control guys ya. Nah, di sini kita cari yang HDMI dan baru saya bisa terdengar. Kalau di recording sih langsung terdengar ya. Nah, ini adalah widgetnya. Ini kita eksplorasi KDE Plasmanya. Masih sudah lumayan modern lah ya. Mirip sekali dengan KDE 6. Kembali kita lihat. Nah, ini sistem monitornya. Ini adalah menu-menu dan application pre-install yang ada. Mari kita langsung coba LibreOffice ya. Ini adalah LibreOffice call Microsoft Excel-nya Linux. Versinya juga agak ketinggalan. Setiap kali saya menginstal Linux, distro Linux, saya selalu mencoba Office-nya karena inilah aplikasi yang sehari-hari akan kita pakai. Kalau kita berhasil menginstal Linux di CPU atau laptop jadul, kita harapkan mesin tersebut bisa produktif dipakai untuk ibu rumah tangga ataupun murid pelajar. LibreOffice Call berjalan dengan baik dan LibreOffice Impress yang sedang saya peragakan ini adalah PowerPoint-nya
Linux ya. Kita bisa membuat slide PowerPoint, slide presentation di sini. Juga ada banyak pre-install game ya. Sudah lama saya nggak melihat ada distro Linux yang pre-installkan kita game. Gamenya yang kecil-kecil, yang masih sangat primitif ya. GLtron, nggak tahu nih game apa. Kemudian ada lagi, kita juga diberikan shortcut untuk menginstal Steam. Frozen Bubbles. Nah, ini adalah game yang sangat sering dimainkan para karyawan di kantor ya, pada waktu bosnya itu tidak lihat. Hahaha. Berjalan dengan baik. Kemudian ini adalah game catur, chess. Ini saya bermain melawan pembelaan Karokan. Tidak secepat ini ya, saya percepat videonya. Oke, tidak banyak yang bisa saya eksplorasi di Netrunners ini ya. Untuk menginstal sebuah application kita menggunakan Synaptic Package Manager. Walaupun tadi saya melihat ada Discover juga. Saya akan menginstal SuperTuxKart. Sudah cukup lama saya tidak memainkan SuperTuxKart ya. Ini adalah sebuah game yang native Linux. Sebuah game racing diinspirasikan oleh Mario Kart. Ini di coding langsung sama community di Linux sehingga cepat sekali, dan saya sering menggunakan game ini untuk mengetes distro. Dengan bekal 4 GB RAM dan ada GPU screen recorder berjalan di background. Ini adalah performance dari SuperTuxKart ini di Netrunners Linux versi 25. Gamenya cukup menarik ya. Kita bisa mendownload mobil atau kart custom, mendownload sirkuit custom. Bisa juga multiplayer. Saya sudah sering bermain dengan player dari mancanegara. SuperTuxKart berjalan dengan lancar. Ada beberapa aplikasi grafis yang pre-install. Yang pertama itu adalah Inkscape. Inkscape ini adalah tools grafis untuk line art ya. Namanya juga Inkscape. Resolusinya sangat tinggi, dan ini hanya demo yang sangat singkat ya. Aplikasi grafis yang kedua adalah Krita. Ini aplikasi yang sudah sangat populer ya. Banyak anak-anak muda menggunakan Krita ini. Dia bisa menggambar sampai seperti yang ada di layar ini, sampai level anime atau level komik. Yang paling menarik di sini brushnya itu sangat banyak, dan kalau kita memiliki pulpen kita bisa menggambar dengan sangat baik. Di sini ternyata ada Voco screen recorder ya, saya nggak tahu. Jadi sudah ada pre-instalkan kita sebuah screen recorder. Saya mengetes sebuah aplikasi terminal yang lucu-lucuan namanya Kava. Dengan Kava ini setiap kali ada audio lewat di komputer kita, dia akan memvisualisasikan seperti sebuah equalizer guys. Sangat menarik juga untuk mengetes terminal kita dan mengetes distro. Saya tidak lagi mencoba Wine ya, karena Wine-nya itu pre-install dan saya rasa tidak banyak yang mau menggunakan Netrunners ini. Kalau dibaca di DistroWard, ini originnya Germany dan dia mengimplementasikan Java plugin dan Flash. Jadi saya tertarik, saya menggunakan DeepSeek untuk membuat sebuah script tentang display nama Linux distro, nama desktop environment, available RAM di terminal dengan menggunakan JavaScript guys. Jadi saya menggunakan DeepSeek ini untuk mengcodingkan saya. Hasil dari coding tersebut saya akan copy paste ke sebuah notepad dan kita jalankan di terminal. Untuk menjalankan Java di terminal kita harus menginstal Node ya. Jadi sudo apt install node dan kita jalankan dengan perintah node nama file JavaScript tersebut dan berhasil guys. Jadi system information in Java, Linux distributionnya itu Netrunner 25, desktop environmentnya KDE, RAM-nya dihitungkan dan nama prosesor dan display resolutionnya ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Node
nama file .js dan berhasil. Nah, ini adalah channel Historical Linux yang sedang teman-teman nonton. Sudah banyak sekali saya upload distro dan saya review. Mari kita dengar apa yang saya ceritakan minggu lalu. Ini adalah Historical Linux channel YouTube yang sedang teman-teman nonton. Sudah begitu banyak vlogs, installation dan review distro-distro yang saya coba. Saya upload di sini sebagai kenang-kenangan bagi saya dan saya sangat senang banyak sekali yang menonton dan sudah Ya, please subscribe ya. Saya akan ulang-ulang pesan tersebut sampai beberapa video ke depan. Ini adalah Instagram saya juga, Historical Linux. Please di follow. Footage yang saya tidak pakai di YouTube saya akan upload di Instagram ini. Demikianlah sekitar 16-an menit installation dan review Linux distro bernama Netrunner versi 25 Shockworm, sebuah distro Linux yang slightly dikembangkan dari Debian 12 menggunakan KDE Plasma. Cukup lancar dan easy untuk diinstal. Untuk beginner bolehlah ya. Tetapi repositorinya agak terbatas, masa fast fetch saja tidak ada, dan kalau kita ingin coding Pythonnya itu harus di setup. Tadi saya mentok di installation Python, PS utilnya itu tidak terinstall. Selebihnya tidak banyak yang bisa dieksplor di Netrunners ini. Ini hanya sebuah distro yang menarik untuk kita-kita yang senang melihat-lihat distro seperti saya. Setelah kita eksplorasi, kita coba, kita screenshot, dan kemudian kita tinggal uninstall dan beralih ke distro lain yang lebih populer. Thanks for watching. Please subscribe. See you on next video.